akan membacakan hasil diskusi kami tentang kasus Isma dan Ferdian Paleka. Baik, saya akan membacakan kasus pertama, yaitu kasus Isma. Jenis kasus pencemaran nama baik. Pasal yang dilanggar yaitu pasal 23 ayat 3. Sanksinya penjara 3 bulan. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni mengingatkan agar Polri menjalankan instruksi Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang meminta anggotanya selektif dalam memproses kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal itu dia sampaikan menanggapi kasus seorang ibu bernama Isma yang harus menemui rutin Laksikon Aceh Utara bersama bayinya berusia 6 bulan setelah divonis melanggar Undang-Undang ITE. Ahmad Saroni mengatakan bahwa sebenarnya Kapolri sudah menginstruksi kepada seluruh jajarannya agar selektif dalam proses adanya pasal Undang-Undang ITE. Jangan sampai terjadi ketidakadilan atau memperbesar urusan-urusan kecil. Dia juga mengimbau kepada Kapolri dan jajarannya untuk lebih keras menerapkan imbauan kepada seluruh polisi di Indonesia. Politikus Nasdem itu pun mendorong agar jajaran Polri bersikap lebih tegas dalam menerapkan instruksi Kapolri soal sikap selektif dan menerima laporan Undang-Undang ITE. Di samping itu, Sahroni juga menayangkan penahanan Isma bersama anaknya. Sahroni meminta Kapolda dan Kementerian Hukum dan HAM agar bisa lakukan yang terbaik bahwa yang bersangkutan bisa bebas dan juga menjamin ibu tersebut untuk kepentingan kemanusiaan. Menurut Sahroni, Isma semestinya tidak ditahan, tetapi hal itu sudah menjadi keputusan pengadilan. Diberitakan sebelumnya, Isma ditahan bersama anaknya yang berusia 6 bulan karena divonis bersalah melanggar Undang-Undang ITE oleh Hakim Pengadilan Negeri Laksikon Aceh Utara. Isma divonis 3 bulan penjara. Ia sudah menjalani hukum tahanan rumah dan 7 hari di rutan. Praktis sisa masa hukumnya hanya lebih dari 2 bulan. Kasus itu terjadi pada 1 Maret 2021. Isma mengunggah video tentang pertengkaran kepala desa Lokpuk, Kecamatan Seunurdon, Aceh Utara, Bahtiar dengan ibunya. Dalam video itu, kepala Bahtiar sempat dipukul. Video itu lalu viral dan Bahtiar melaporkan pencemaran nama baik. Dalam kasus ini, denda tidak dinyatakan. Demikianlah kasus Isma yang dapat saya sampaikan, dan kasus kedua akan dibacakan oleh teman saya. Baik, saya akan membacakan kasus kedua. Nama tersangka Ferdian Paleka. Jenis kasus penghinaan dan pencemaran nama baik. Pasal yang dilanggar pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE. Sanksinya adalah penjara 12 tahun serta denda 12 miliar. Ferdian Paleka ditetapkan sebagai tersangka kasus penghinaan dalam video prank bagi sembako berisi sampah kepada sejumlah transparan. Ia dijerat dengan pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kepala Bidang Humas pada Jawa Barat Komisaris Besar Sabtono Erlangga mengatakan pengungkapan kasus ini berawal dari laporan polisi atas nama Ferdi Hermawan dengan waktu kejadian pada 1 Mei 2020 pukul 2 WIB. Ketika itu, kata Sabtono, 3 pelaku melakukan tindakan dengan membagikan sembako berisi sampah dan batu kepada sejumlah transparan yang kemudian melaporkan tindakan tersebut karena dianggap telah melakukan penghinaan. Tempat kejadian perkara atau TKP di Ibrahim Ajie, Kecamatan Kiara Condong, Kota Bandung. Setelah video pembagian sembako berisi sampah dan batu dibuat konten dimuat dalam channel YouTube, menurut Sabtono, Ferdi tersangka telah dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan telah memenuhi syarat untuk dikenakan dalam pasal 45 Undang-Undang ITE. Sabtono menjelaskan pasal tersebut mengatur agar setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 dipidana dengan penjara dan atau dengan paling banyak 750 juta. Selain pasal 45, Sabtono juga mengatakan bahwa tersangka juga dijerat dengan 2 pasal tambahan, yaitu Pasal 36 dan Pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Pasal 36 Undang-Undang ITE berbunyi, setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan
sebagaimana dimaksud dengan dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Pasal 51 ayat 2 Undang-Undang ITE menyebutkan setiap orang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda paling lama banyak 12 miliar. Selain Ferdinand, penyelidik juga menetapkan 2 tersangka lainnya yaitu Tubagus Fahdinar dan M. Aidil. Keduanya terlibat dalam buatan video prank atau usil tersebut. Dalam kasus ini, Ferdian Paleka sampai menjadi buronan. Demikianlah hasil diskusi kami tentang kasus Isma dan Ferdian Paleka. Sekian dan terima kasih.